kedua akan membahas tentang konsep kelompok dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Ya baiklah, perkenalkan nama saya Dias Asnisa dengan akronim 314. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi. Konsep kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang insentif dan mempunyai tujuan bersama. Smith menguraikan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat di beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya melalui cara dan dasar kesatuan persepsi. Yaitu interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerjasama apabila masing-masing anggota kelompok yang pertama mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya. Yang ketiga, adanya saling menghargai pendapat anggota lain. Yang keempat, adanya saling keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Yang kedua yaitu klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukan yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan tidak ada kehadirannya tidak konstan. Kerumunan massa dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kemudian organisasi formal. Organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Ataupun organisasi yang memiliki struktur atau bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Itu kelompok formal dan informal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi dan mencapai tujuan tertentu. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas, mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Menurut Surjono Sukamto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi suatu pengantar, kelompok sosial formal mempunyai aturan, tata cara, tujuan, dan struktur yang pasti. Contoh dari kelompok sosial formal adalah organisasi di masyarakat. Kemudian untuk kelompok sosial informal. Kelompok sosial informal terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama. Kelompok sosial informal bersifat tidak resmi, artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Adapun contoh kelompok informal adalah kelompok bermain, kelompok belajar, dan sebagainya. Konsep kelompok dan hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok adalah hubungan sosial yang dijalani antara dua atau lebih kelompok masyarakat dengan ciri-ciri khusus yang menyertai kelompok. Hubungan antar kelompok terbentuk melalui jalinan sosial yang telah dilakukan sebelumnya, seperti perilaku, sikap, dan gerakan sosial. Kelompok sebagai salah satu fakta dinamika kelompok memegang peranan penting dalam menimbulkan reaksi anggota dalam kelompoknya. Kelompok yang menarik adalah kelompok yang dimana anggotanya merasa saling diterima dan dihargai serta penuh persaudaraan. Suasana kelompok itu mengandung nilai-nilai mayoritas, moralitas, sikap, dan perasaan-perasaan yang pada umumnya terdapat dalam kelompok. Suasana kelompok itu ada yang positif dan ada yang negatif, ada yang menggerakkan dan ada pula yang menekankan. Asal dari